Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Rahmat dan halo teman-teman semua yang mungkin nonton video presentasi aku kali ini. Perkenalkan aku Anissatul Latifah. Aku akan membawakan materi Scrum Board and key documentation untuk individual calon setuju aku. Paket! Iya bang, OTW. Jangan cuma paketnya aja nih pas datang bersemangat banget. Coba sekarang kalian duduk di depan laptop kalian atau HP kalian nih dan tonton video presentasi aku. Let's go! Nah, jadi yang pertama, aku akan menjelaskan bahwa di sini tuh aku akan menyelesaikan sprint satu untuk fitur chatbot otomatis yang dapat menjawab secara detail terkait deskripsi produk. Jadi, given-nya adalah ketika user itu bingung memilih variasi mana yang cocok dengan preferensi pribadi, when user berada pada halaman produk yang dipilih dan memilih button chatbot, then user akan diberikan beberapa pilihan pertanyaan untuk ditanyakan. Setelah memilih pertanyaan, user akan diarahkan untuk mengisi beberapa data yang diperlukan. User memilih button lanjut pilih variasi, chatbot akan mengirimkan jawaban sesuai dengan data yang telah diinputkan oleh user, dan user bisa lanjut untuk memilih variasi yang sesuai dengan jawaban dari chatbot. In Trello. Jadi ada 5 role yang ada di dalam tim aku. Jadi yang pertama itu ada Product Owner, Scrum Master, APM, UX Researcher, dan UI UX Designer. Untuk total card-nya sendiri itu ada 33 card, dan sprint satu selesai telah menyelesaikan 19 card di sprint backlog. Kemudian berakhir di tanggal 24 Mei 2024, kita asumsikan bahwa 24 Mei 2024 ini sudah terlewat ya. Jadi untuk total story point di sprint satunya itu ada 37 story points. Ini ada contoh isi dari Trello card aku. Yang pertama itu aku mau ngasih contoh aja nih di flowchart fitur sprint satu. Di sini tuh ada member siapa aja yang mengerjakan. Kemudian di deskripsinya itu ada as user ingin mengetahui alur dari suatu fitur pada sprint satu secara jelas. I want to memberikan kemudahan bagi user dan development untuk mengetahui alur dari suatu fitur pada sprint satu secara jelas dan memvisualisasikan dalam bentuk diagram alur agar mudah dipahami dan dikomunikasikan. So, si user ini dapat mengetahui nih alur dari suatu fitur pada sprint secara jelas dan dapat mengkomunikasikannya dengan seluruh role. Nah, untuk acceptance kriterianya sendiri itu setiap si member yang sudah mengerjakan, dia itu bisa mencentang, oh aku udah mengerjakan ini, udah mengerjakan ini, seperti itu. Kemudian ini adalah Scrum Board di sprint satu yang sudah selesai ya. Tapi sebelumnya aku akan menjelaskan dulu tentang power ups. Jadi di sini tuh ada tiga power up yang aku gunakan. Yang pertama itu ada Gantt chart. Gantt chart ini tuh bisa melihat dengan jelas kapan tugas itu dimulai dan selesai. Kemudian ada Google Calendar by Packer juga. Dia itu bisa menyinkronkan Trello dengan Google Calendar. Dan yang ketiga itu adalah Story Points for Trello. Jadi story point itu dapat digunakan untuk menetapkan bobot suatu tugas. Nah, ini Scrum board aku yang sudah selesai ada di bagian done ya. Bagian done ada problem research, ada UI UX research, empathy map, synthesa pain and gain, Eisenhower matrix prioritization, affinity diagram. Kemudian juga ada user persona, CGM, define problem, how might we end solution, ideal solution, kano analysis, ada flowchart, information arsitektur sprint satu, prototype, usability testing, dan juga perbaikan fitur. Jumlahnya ada 19 card yang sudah selesai. Kemudian di sini juga ada roles dan reward. Jadi yang pertama itu ketika roles-nya itu daily scrum itu kita akan laksanakan tuh pada setiap jam setengah 8 malam. Kemudian kita bisa melakukan main game dulu atau ngobrol selama 10 menit sebelum membahas progres. Nah, apabila tidak bisa hadir pada daily scrum, silahkan izin terlebih dahulu pada Scrum Master dan tetap mengirimkan progres daily meetingnya via chat ke Scrum Master. Dan setiap hari wajib untuk mengisi dari stand up berupa progres di spreadsheet yang sudah disediakan. Kemudian PIC ini memindahkan kartu sesuai pengerjaan hanya sampai in testing. Nah, jika tersinggung terhadap evaluasi sprint retrospektif, boleh menyampaikannya langsung kepada Scrum Master. Jika terlambat atau tidak hadir dalam dari Scrum, maka akan dikenakan denda sebanyak 10.000 ke Scrum Master. Nah, jika ada kendala dalam pengerjaan tugas, juga bisa langsung disampaikan ke Scrum Master. Untuk reward sendiri itu akan ada reward berupa copy paste sebesar 20.000 di setiap akhir sprint di retrospektif kepada best member. Nah, ini untuk daily stand up meeting. Jadi setiap user itu wajib mengisi daily stand up meeting ketika dia sudah menyelesaikan tugas di hari tersebut atau ketika malam sebelum sesudah kita melakukan daily meeting, ya itu kita bisa nih ngisi kira-kira hari ini kita udah nyelesain apa aja gitu. Kemudian selanjutnya dia ada burn chart. Jadi di sini itu ada dua grafik. Yang pertama itu adalah lama pengerjaan versus tanggal dan satunya itu adalah story points versus tanggal. Nah, untuk lama pengerjaan versus tanggalnya ini tuh kita bisa lihat ya kayak di tanggal berapa tuh kayak sibuk banget. Nah, untuk story points-nya kenapa dia tuh agak berbeda ya dengan si lama pengerjaan ini? Karena kalau story points itu menyesuaikan ada berapa orang yang mengerjakan tugas tersebut. Jadi agak berbeda.
Kemudian berikutnya itu adalah QA documentation. Jadi aku sudah berhasil membuat 93 test case untuk aplikasi Lazada dan aku telah menemukan beberapa bugs di beberapa modul. Yang pertama itu ada modul sign up. Jadi aku menemukan bug di daftar dengan nomor handphone itu terjadi fail karena melewati cap-cap box dan verifikasi yang terlalu lama, dan solusi dari aku tuh seharusnya cukup sekali verifikasi lalu langsung dilakukan pengiriman kode akses. Oh ya, aku juga sudah ini ya menaruh buktinya di Google Drive-ku ini. Jadi yang kedua itu ada modul beranda. Bugnya itu ketika melihat video konten yang dibuat oleh penjual atau afiliator itu tidak memutar video karena konten loadingnya itu sangat lama padahal internetnya itu lancar. Nah, solusinya itu adalah meningkatkan kapasitas server atau mengimplementasikan teknologi streaming adaptif yang memungkinkan pemutaran video menyesuaikan dengan koneksi internet pengguna. Kemudian yang ketiga itu adalah bug di modul eksplorasi Last Look. Jadi ketika membuka fitur Last Look yang ada di aplikasi Lazada terjadi kegagalan karena loadingnya itu lama, menunggu hingga 5 menit dengan kondisi internet lancar. Solusinya adalah memberikan pemberitahuan berupa tunggu beberapa menit lagi untuk muncul. Ini adalah bentuk sebuah pesan kesalahan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk modul voucher. Ini ada dua bug di sini. Yang pertama itu ketika menambahkan voucher agar lebih dari satu jenis voucher itu terjadi kegagalan, tidak menampilkan pesan kesalahan. Voucher tidak bisa diubah, ditambah ataupun dihapus. Solusinya itu adalah seharusnya pengguna itu dapat merubah, menambah, menghapus voucher yang digunakan. Dan misalnya jika sudah melebihi batas maksimal itu akan menampilkan pesan kesalahan. Maaf, voucher yang Anda gunakan telah melebihi batas. Kemudian yang kedua adalah melihat daftar voucher yang tersedia di toko. Terjadi kegagalan juga karena loading itu sangat lama, padahal internet itu lancar dan informasi voucher itu terkesan membingungkan. Nah, untuk solusinya sendiri itu adalah seharusnya loadingnya itu jangan terlalu lama dan penataan UI voucher di breakdown lagi agar tidak terlalu banyak section yang membingungkan. Kemudian untuk modul berikutnya itu modul terakhir ya di logout. Jadi ketika si user ini ingin kembali ke bagian login dan sign up itu jadi kegagalan, dan karena actual resultnya itu gagal keluar dan button logout itu menghilang padahal internetnya itu lancar. Nah, solusinya itu adalah memberikan pemberitahuan berupa tidak ada koneksi, pastikan koneksi Anda terhubung. Nah, untuk attachment-nya sendiri nih sudah aku lampirkan ya, link Trello, daily stand-up meeting, LinkedIn, burn down chart, retrospective board. Dan aku juga akan menaruh attachment untuk link YouTube aku di sini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dan Kak Rama juga yang sudah menyaksikan video aku kali ini. Jika ada saran dan juga eh, kritik, aku terima dengan baik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.